Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang raja, yakni salah satu akhlak yang harus kita miliki untuk bisa selalu berharap kepada Allah. Raja secara harfiah berarti mengharap atau harapan. Setiap manusia butuh harapan, cita-cita, mimpi untuk mengejar masa depannya. Tanpa adanya harapan, manusia seperti kayu yang mengalir di sungai tanpa tujuan. Ia bisa hanyut, bisa nyangkut, bisa tenggelam, dan yang pasti dia akan hilang dan dilupakan begitu saja. Maka semua orang harus punya raja, punya harapan untuk bisa menatap masa depannya. Dalam berakhlak, raja berarti mengharap ridha Allah. Ia berfungsi sebagai pendorong amal perbuatan. Semakin tinggi raja seseorang, semakin kencang amalnya. Sebaliknya, ketika orang tidak punya pengharapan, dia pun semakin lemah amalnya. Semakin merasa berat beramal karena dia tidak tahu apa harapan dia, apa yang dia inginkan dalam beramal. Karena itu penting memiliki pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dalam hidupnya pasti punya banyak keinginan, banyak kebutuhan. Maka mengajarkan raja kepada Allah berarti mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah. Tautkan harapan kita, raja kita hanya kepada Allah. Tidak pantas kita kemudian menautkan harapan pada manusia yang lebih sering mengecewakan. Jadi kalau ada orang yang menganggap dia bahagia karena si fulan, maka lebih sering dia akan kecewa karena apa yang kita harapkan dari manusia kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi harapan kita. Tapi Allah Maha segalanya, Dia yang mengatur segalanya. Maka sudah sepantasnya kita hanya berharap kepada Allah, bukan kepada makhluknya. Dan di bulan Ramadan ini yang kadang kita lupa, Allah ternyata menyisipkan satu ayat di sekitaran ayat-ayat yang membahas soal puasa Ramadan. Jadi kalau kita buka Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, yang membahas tentang puasa Ramadan dan fikih-fikihnya, ternyata Allah selipkan kalimat kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi Allah selipkan kalimat wa idza sa'alaka ibadi. Kalau ada orang yang bertanya di antara hamba-hambaku tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, maka Allah menjawab, aku ini dekat. Ujibu da'watad da', aku akan jawab semua permintaan orang. Idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka juga mengikuti kewajiban-kewajiban yang aku sampaikan. Wal yu'minu bi, juga percaya kepada apa yang aku sampaikan, kata Allah, la'allahum yarshudun, agar mereka kemudian menjadi orang yang berfikir, menjadi orang yang bijak dalam bertindak. Artinya Allah sempatkan kepada kita, Allah sampaikan kepada kita persoalan puasa adalah juga persoalan pengharapan. Kita diminta untuk berdoa kepadanya, kita diminta untuk berharap kepadanya. Maka berharaplah, mintalah dan sebutkan kebutuhan kita kepada Allah. Yakinlah Allah menunggu kita meminta, menengadahkan tangan. Maka minta. Kalaupun kita berpikir Allah kan pasti tahu tanpa harus kita minta, maka yakinlah bukan soal Allah tidak tahu, tapi Allah merindu kita untuk meminta kepadanya. Allah merindu kita untuk mengeluh kepadanya. Allah merindu kita untuk berdoa, bermunajat kepadanya. Allah tahu keinginan kita, Allah tahu kebutuhan kita. Tapi apa dayanya kalau memang kita tidak minta, maka Allah merasa bisa jadi tidak butuh untuk memberikan. Karena itu membahas raja juga mengajarkan kita untuk selalu berpikir positif.
selalu berpikir husnudzon kepada Allah, bahwa Allah pasti mengabulkan doa-doa kita. Kalimat ujibu da'watad da'i idza da'an, maka menunjukkan bahwa setiap doa pasti akan terkabul. Kalaupun ada yang merasa bahwa nampaknya doa saya belum terkabul, maka coba pikirkan ulang. Apakah kemudian itu sebuah keburukan, atau memang justru doa-doa yang kita panjatkan itu bisa jadi andai kata terkabul itu buruk buat kita. Maka tetaplah berpikir positif kepada Allah. Seperti seorang yang didatangi pengamen, maka begitulah juga Allah kadang-kadang mendengarkan kita dalam berdoa. Kalau kita didatangi pengamen, suaranya enak, suaranya merdu, maka kita ingin berlama-lama mendengarkannya. Tapi kalau ada pengamen datang suaranya nggak enak, nyanyinya tidak merdu, maka segera kita kasih uang biar cepat pergi. Begitu suaranya indah dan merdu, kita ingin dengarkan berlama-lama, tapi kita tahu bahwa nanti begitu dia selesai, kita akan kasih lebih. Maka berpikirlah positif, berpikirlah selalu berharap kepada Allah, selalu husnudzon kepada Allah. Bisa jadi apa-apa dari doa kita yang belum terkabul, Allah siapkan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Kalaupun ada yang merasa, rasanya saya bingung mau minta apa lagi. Hidup sudah enak, kendaraan ada, keluarga ada, hidupnya sudah mewah. Maka tetap yakinlah, berdoalah, sebab Allah menyukai kita berdoa. Bukan tentang dikabulkan doa atau tidak, tapi bermunajat itu sesuatu yang menenangkan batin dan Allah suka itu. Ataupun setidaknya kita bisa berdoa sebagaimana yang diajarkan Nabi kepada para sahabat, doa yang nampaknya kita semua butuh itu. Bukan tentang minta dunia, minta surga, tapi Rasulullah ajarkan kepada kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Para ulama menyampaikan inilah sebaik-baik doa, yang setulus-tulus doa, bahwa kita bermunajat kepada Allah, mengharap kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolong aku untuk bisa selalu ingat kepadamu. A'inni ala dzikrika wa syukrika, dan untuk bisa selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan juga untuk bisa selalu beribadah dengan sebaik-baik ibadah. Jadi inilah rojak yang harus kita sematkan selalu kepada Allah. Harapan kita apapun itu harus kita tautkan kepada Allah, bukan pada manusia. Maka ketika sekarang sudah masuk bulan Ramadan, mari kita niatkan betul untuk selalu berdoa, untuk selalu meminta, mencari waktu-waktu terbaik, mencari tempat-tempat terbaik, karena keadaan-keadaan terbaik itu pula memungkinkan diijabahnya doa. Ketika disampaikan bahwa doa orang yang puasa itu tidak akan ditolak, maka pastikanlah juga dalam berpuasa ini kita tidak lupa untuk berdoa. Kadang-kadang berdoa itu sendiri adalah pengabulan dari apa yang kita inginkan. Maka Umar bin Khattab itu pernah juga ditanya kenapa ketika setelah berdoa dia sudah senang padahal doanya belum dikabulkan. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ketika aku berdoa, itulah sebenarnya pengkabulan dari apa yang aku inginkan. Karena kenikmatan itu bukan hanya tentang dikabulkannya doa. Kenikmatan itu adalah juga tentang kemampuan kita, diberikannya kesempatan untuk berdoa kepada Allah. Itulah juga bagian dari mengkabulkan doa. Jadi kalau kita memang sempat berdoa, maka yakinlah kesempatan kita berdoa itu pun bagian dari rencana Allah untuk mengabulkan segala kebutuhan dan keinginan kita. Barakallahu fikum. Selamat berbuka puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.